Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Cahaya dari kelas 22B1 dengan nomor NIM 220104010135. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah. Pembahasan sejarah dakwah kali ini yaitu meliputi ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah, setting sosial bangsa Arab sebelum Islam, konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dan dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Materi pertama yaitu ruang lingkup dan fungsi sejarah dakwah. Sejarah dakwah berasal dari dua kata yaitu sejarah dan dakwah. Secara etimologi, kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu sajarah yang artinya pohon. Akan tetapi, secara garis besar, di Indonesia sejarah berarti silsilah, asal-usul, riwayat, dan apabila dibuat skema akan menyerupai pohon lengkap dengan cabang, ranting, dan daun. Dengan penjelasan di atas bahwa pengertian sejarah bermakna sebagai pertumbuhan dan perkembangan dari pohon. Beberapa pengertian sejarah menurut para ahli yaitu ada menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu adalah peristiwa-peristiwa istimewa atau penting pada waktu tertentu di masa lampau. Kemudian ada menurut Muhatta yang mengemukakan bahwa sejarah dengan artian suatu perwujudan tentang masa lampau. Sedangkan dakwah menurut istilah adalah upaya menyebarluaskan kebenaran dan mengajak orang lain untuk mempercayainya. Sedangkan dakwah berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watan yang artinya mengajak, menyeru, atau seruan. Kemudian ada ruang lingkup sejarah dakwah. Pembatasan ruang lingkup kajian dakwah berasal dari jawaban pertanyaan kapan dakwah Islam dimulai. Nah, ada dua pendapat besar tentang permulaan dakwah yaitu satu, penelitian yang menjadikan permulaan dakwah adalah pada masa Rasulullah SAW. Pendapat ini merujuk kepada terminologi khusus dari dakwah Islamiyah bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi dan rasul. Pendapat ini merujuk kepada terminologi umum dari dakwah Islamiyah bahwa dakwah para nabi hakikatnya adalah satu. Seluruh rasul telah menyampaikan Islam dalam arti yang luas. Bagi peneliti yang berpendapat bahwa sejarah dakwah Islam dimulai sejak adanya Rasul, mereka memulai kajiannya dari dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Alasannya adalah karena Nuh merupakan Rasul pertama yang diceritakan oleh Al-Quran tentang aktivitas dakwah. Berdasarkan dua pendapat, maka bahasan mata kuliah sejarah dakwah seharusnya dapat dimulai sejak dimulainya dakwah, yaitu sejak Nabi Nuh alaihissalam atau sejak dakwah dunia Islam modern. Sedangkan aspek kesejarahan yang diceritakan adalah aktivitas umat dalam memenuhi perintah Allah untuk menyebarkan agama, membina masyarakat, melakukan transformasi sosial budaya, memelihara agama, dan mempertahankannya dari serangan musuh-musuh Islam. Sejarah Islam juga menceritakan bagaimana perjuangan menegakkan agama dalam rentang masa yang begitu panjang. Fungsi sejarah dakwah. Dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang mengandung nilai-nilai sejarah yang dapat menjadi pelajaran bagi umat manusia, khususnya bagi seorang dai sebelum ia berjuang menyebarkan dakwah di tengah-tengah umat. Karena dengan mempelajari sejarah dakwah dari dakwah Nabi Muhammad hingga para sahabat dan generasi selanjutnya dapat dijadikan cerminan oleh dai di masa kini. Nah, adapun fungsi sejarah dakwah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana strategi perjuangan para rasul dan kegigihan mereka dalam menyebarkan agama tauhid. Dua, agar kita bisa mengambil pelajaran dari para sahabat, nabi, dan tabi'i, dan generasi selanjutnya tentang kegigihan mereka menyebarkan Islam. Tiga, mengidentifikasi penyakit umat pada setiap zaman dan mencarikan jalan keluarnya. Empat, menentukan sikap yang benar dalam berdakwah dengan bercermin kepada sejarah yang benar. 5. Mengetahui faktor kemajuan dan kemunduran dakwah dari masa ke masa. 6. Untuk memupuk semangat perjuangan para dai. 7. Mengetahui tentang sejauh mana dakwah telah mempengaruhi umat dalam bersikap. Dan yang terakhir, untuk memprediksi apa yang akan terjadi dengan peranan Islam di masa mendatang dalam rangka menata kehidupan masyarakat baru.
Jika Allah telah mendidik Nabi Muhammad dengan sejarah Nabi sebelumnya, maka penulis dakwah hari ini seharusnya lebih bersemangat untuk mengambil inspirasi dari dakwah mereka, apalagi zaman sekarang ini yang telah penuh dengan kemungkaran, bid'ah, kerusakan akidah, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dengan mengkaji sejarah, kita dapat memperoleh informasi tentang aktivitas dakwah dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi mengenai ide, konsep, intuisi, sistem, dan operasional yang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi, sejarah tidak hanya memberikan romantisme, tetapi juga memberikan refleksi historis. Dengan mempelajari sejarah dakwah, kita dapat memahami perkembangan dakwah dan mengambil manfaat untuk menyelesaikan problematika pada masa kini. Kita pun memiliki sikap positif terhadap perubahan-perubahan sistem dakwah yang dilakukan sekarang untuk perkembangan dakwah pada masa mendatang. Materi kedua yaitu setting sosial bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum Islam datang, masyarakat bangsa Arab dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan, di mana pada zaman itu dianggap sebagai sebuah fase yang tidak memiliki nilai-nilai moral dan manusia hidup dengan penuh hasrat atau hawa nafsu yang membabi buta tanpa menggunakan akal pikiran mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa akal dan nafsu itu harus saling sinkron bagaikan sebuah instrumen dalam melakukan sesuatu agar tidak terjadi kefatalan. Namun sepertinya hal tersebut sangat mustahil terjadi di kehidupan masyarakat Arab pra-Islam karena minimnya ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Wilayah Arab pada saat itu tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Secara keseluruhan, kehidupan sosial masyarakat Arab benar-benar berada dalam kehidupan sosial yang buruk. Bila dilihat dari segi sosiologis dan antropologis, bangsa Arab mempunyai tingkat solidaritas dan budaya yang tinggi. Tingkat solidaritas yang tinggi itu bisa dilihat dari kehidupan bangsa Arab di padang pasir, yaitu kaum Baduy. Mereka mempunyai perasaan kesukuan yang tinggi, karena sukuisme itulah yang akan melindungi keluarga atau warga suatu suku. Hal ini disebabkan terutama karena di padang pasir tidak ada pemerintahan atau suatu badan resmi yang dapat melindungi rakyat atau warga negaranya dari penganiayaan dan tindakan sewenang-wenang dari siapa saja. Kabilah atau suku itulah yang mengikat warganya dengan ikatan darah atau keturunan, atau ikatan kesukuan. Kabilah itulah yang berkewajiban melindungi warganya dan orang-orang yang menggabungkan diri atau meminta perlindungan kepadanya. Bila salah satu seorang dari warganya atau dari pengikut-pengikutnya dianiaya atau dilanggar haknya, maka kewajiban atas kabilah atau suku itu untuk membela. Oleh karena itu, dikatakan bahwa masyarakat Arab suka berperang, karenanya peperangan antar suku terjadi. Selain itu, bangsa Arab merupakan bangsa pencinta syair. Penyair-penyair mereka sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Rakyat bangsa tersebut mempunyai kebiasaan pagelaran puisi yang diselenggarakan di pasar-pasar seperti Ukas dan Julmas. Biasanya syair atau puisi yang baik itu mereka gantung di Ka'bah dan berhala kebesaran mereka. Di kalangan bangsa Arab terdapat beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsawan sangat diunggulkan dan diprioritaskan, dihormati dan dijaga sekalipun harus dengan pedang yang terhunus dan darah yang tertumpah. Selain itu, hubungan laki-laki dan wanita harus melalui persetujuan wali wanita. Seorang wanita tidak bisa menentukan pilihannya sendiri, sedangkan kelas masyarakat lainnya beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita. Abu Daud meriwayatkan dari Aisyah bahwa pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam. Yang pertama, pernikahan secara spontan. Maksudnya, seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wali wanita, lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula. 2. Seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid, "Temuilah fulan dan berkumpullah bersamanya." Suaminya tidak mengumpulinya hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya. Jika sudah jelas kehamilannya, maka suami bisa mengambil kembali istrinya jika memang dia menghendaki hal itu. Yang demikian ini dilakukan karena dia ingin kelahiran seorang anak yang baik dan pintar. Pernikahan seperti ini dinamakan nikah istibda. 3. Pernikahan poliandri, yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang, yang semuanya mengumpuli seorang wanita.
Setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya, maka selang beberapa hari kemudian, dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul di hadapannya, lalu dia bisa menunjuk siapapun yang dia sukai di antara mereka, seraya menyebutkan namanya, lalu laki-laki itu bisa mengambil bayi itu. 4. Sekian banyak laki-laki bisa mendatangi wanita yang dikehendakinya, yang juga disebut wanita pelacur. Biasanya mereka memasang bendera khusus di depan pintunya sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin mengumpulinya. Jika wanita pelacur ini hamil dan melahirkan anak, dia bisa mengundang semua laki-laki yang mengumpulinya. Setelah semua berkumpul, diselenggarakan undian. Siapa yang mendapat undian, maka dia bisa mengambil anak itu dan mengakuinya sebagai anaknya. Dia tidak bisa menolak hal itu. Namun setelah Allah mengutus Muhammad SAW, bentuk pernikahan ini dihapus dan diganti dengan pernikahan ala Islam. Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa jahiliyah ialah poligami tanpa ada batasan maksimal. Berapapun banyaknya istri yang dikehendaki, bahkan mereka bisa menikahi dua wanita yang bersaudara. Mereka juga bisa menikahi janda bapaknya, entah karena dicerai atau karena ditinggal mati. Perjinaan mewarnai setiap lapisan masyarakat. Tidak hanya terjadi di lapisan tertentu atau golongan tertentu, kecuali hanya sebagian kecil dari oknum laki-laki dan wanita yang memang masih memiliki keagungan jiwa. Mereka tidak mau menerjunkan diri ke dalam kehinaan itu. Selain dari hal tersebut, ada di antara masyarakat jahiliyah yang mengubur hidup-hidup anak putrinya karena takut aib atau membunuh anak laki-laki karena takut miskin dan lapar. Tetapi hal ini tidak dianggap sebagai kebiasaan yang bermasyarakat. Sebab, sebagaimanapun juga mereka masih membutuhkan anak laki-laki untuk membentengi diri dari seorang musuh. Masyarakat jahiliyah juga suka minum arak dan berjudi. Meminum arak merupakan salah satu adat kebiasaan mereka dan berjudi menjadi permainan yang disukai. Selain itu, mereka juga tidak mempunyai kesopanan. Misalnya, mengerjakan tawaf mengelilingi Ka'bah pada musim haji, baik laki-laki maupun perempuan melakukannya dengan telanjang. Mereka juga percaya dengan perkataan peramal dan ahli nujum. Peramal adalah seorang yang menggambarkan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari yang mengaku bisa mengetahui rahasia gaib. Secara garis besarnya, kondisi sosial mereka bisa dikatakan diliputi dengan kebobrokan moral dan kebodohan yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Kupara tidak bisa dilepaskan, manusia hidup layaknya binatang, dan wanita diperlakukan layaknya benda mati. Keadaan agama bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kedatangan agama Islam, ada banyak agama di Arab, termasuk Yahudi dan Kristen. Bahkan selama periode jahiliyah, mayoritas penduduk jazirah Arab menyembah berhala. Sementara sebagian kecil dari mereka adalah orang Yahudi di Yatrib, Kristen Najran di Arab Selatan, dan beberapa di Makkah yang beragama Hanif. Agama pagan pertama kali didirikan oleh Amru bin Luhai dari Syam ke Makkah, dan diakui sebagai agama baru oleh Bani Khuza'ah, keturunan Amru yang bertanggung jawab atas Ka'bah pada saat itu. Agama pagan ini kemudian berkembang pesat sehingga menjadi agama mayoritas penduduk kota Mekah. Ada sejumlah agama yang dianut oleh komunitas Arab. Agama yang berbeda dari orang Arab pra-Islam adalah paganisme dan Yudaisme. Ada ratusan berhala dalam berbagai bentuk di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada 4 nama berhala yaitu Sanam, Watan, Nusub, dan Hubal. Sanam terbuat dari logam atau kayu berbentuk perseorangan. Watan juga terbuat dari batu. Nusub adalah batu karang tanpa bentuk tertentu. Hubal berupa manusia berbasis batu akik. Dia adalah dewa orang Arab yang terbesar ditempatkan di Ka'bah di kota Mekah. Orang-orang dari seluruh penjuru semenanjung datang ke tempat itu untuk berziarah. Beberapa suku menjalankan cara ibadah mereka sendiri. Ini membuktikan bahwa paganisme sudah tua ribuan tahun. Penyembahan berhala tetapi tidak terganggu selama beberapa dekade, baik pada saat keberadaan koloni Yahudi maupun upaya kristenisasi yang terjadi di Suriah dan Mesir. Keadaan politik bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku atau kabilah-kabilah dan berdiri sendiri-sendiri satu sama lain, kadang-kadang saling bermusuhan. Mereka tidak mengenal rasa ikatan nasional yang ada pada mereka hanyalah ikatan kabilah. Dalam perhubungan dalam kabilah itu ialah pertalian darah. Pada hakikatnya, kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilah masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme, adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar.
Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja. Anggota kabilah harus mentaati apapun pendapat pemimpinnya, baik itu seruan damai ataupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya pemimpin diktator yang perkasa. Sehingga ada kalanya jika seorang pemimpin murka, sekian ribu mata pedang ikut bicara, tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin yang memakai sistem keturunan paman kerap membuat mereka bersikap lemah lembut, manis di hadapan orang banyak, seperti bermurah hati, menjamu tamu, menjaga kehormatan, memperlihatkan keberanian, membela diri dari serangan orang lain, hingga tak jarang mereka mencari-cari orang yang siap memberikan sanjungan dan pujaan tatkala berada di hadapan orang banyak. Terlebih lagi para penyair yang memang menjadi penyambung lidah setiap kabilah pada masa itu, hingga kedudukan para penyair itu sama dengan kedudukan orang-orang yang sedang bersaing mencari simpati. Pemuka atau pemimpin kabilah mempunyai hak-hak istimewa mendapatkan seperempat bagian dari harta rampasan perang. Harta rampasan itu untuk dirinya sendiri sebelum adanya pembagian. Di antara kekuasaan di Jazirah Arab, kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Mereka berkuasa di Tanah Suci dengan sifatnya sebagai kekuasaan yang mengurus para peziarah Ka'bah dan pelaksanaan syariat Ibrahim. Pemerintah pada mulanya berada di tangan dua suku yang berkuasa, yaitu Jurhum sebagai pemegang kekuasaan politik dan Ismail, keturunan Nabi Ibrahim, sebagai pemegang kekuasaan atas Ka'bah. Kekuatan politik kemudian pindah ke suku Huzafah dan akhirnya ke suku Quraisy di bawah pimpinan Quraish. Suku terakhir inilah yang kemudian mengatur urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Semenjak itu, suku Quraisy menjadi suku yang mendominasi masyarakat Arab. Materi ketiga yaitu konsepsi dan posisi sejarah dakwah Rasulullah SAW. Mengutip pengertian konsepsi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu adalah rancangan atau diabstrakkan dari peristiwa konkret. Dikaitkan dengan konsepsi secara sempit adalah perkembangan. Konsepsi sejarah dakwah Nabi adalah berlandasan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa wahyu atau Al-Quran, yang secara berangsur-angsur Allah turunkan. Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas dakwahnya yaitu secara bertahap. Artinya perkembangan dakwah Nabi itu secara konsep yaitu menyebarkan pesan-pesan ilahiyah di mana Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin dengan dibekali kebaikan, ketakwaan, keikhlasan, dan akhlak mulia. Posisi sejarah dakwah Nabi ini terbagi menjadi dua tempat sesuai periode, yaitu Mekah dan Madinah. Konsepsi dakwah Nabi di Mekah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, sedangkan di Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat memperluas Islam dengan meninggalkan situs sejarah yang menandakan sejarah perjuangan dakwah Nabi. Konsepsi sejarah dakwah Nabi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi yang hanya dilakukan di sekitar lingkungan rumah, kerabat dekat, dan sahabat saja. Hal yang dilakukan Nabi adalah dengan cara umum yaitu mendidik, membimbing, membina, dan mengarahkan serta memantapkan hatinya dalam kesuksesan dakwah. Pada 5 tahun pertama, beliau mengajarkan pengetahuan dasar sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keterangan mengenai dasar akhlak Islam. Orang pertama yang menyatakan keislamannya adalah dari kalangan rumah tangganya sendiri, yaitu Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid anak angkat Nabi. Dan rekan-rekan pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar, Muaiman. Latar belakang terjadinya dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini dikarenakan pada masa itu kaum Quraisy terkenal sangat terikat, fanatik, dan kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyah, agama berhala, dan bahwa mereka bersedia mati untuk itu. Pada konsep yang dilakukan oleh Nabi, yaitu metode sembunyi-sembunyi ini mendapatkan hasil yang cukup memuaskan karena berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, antara lain Abdul Ammar bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Maka dari itu, dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi itu berakhir ketika turun perintah agar Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara terang-terangan. Langkah selanjutnya setelah berakhir dakwah secara sembunyi-sembunyi, beliau mulai mendatangi rumah penduduk dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala yang tidak mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat bagi manusia. Kemudian diadakannya pertemuan umum di Bukit Safa dan menyampaikan seruannya menyatakan bahwa dia, Nabi Muhammad, adalah utusan Allah sebagai pembawa peringatan dan pembawa kabar gembira.
Dengan demikian, konsepsi sejarah dakwah Nabi yaitu pertama, membebaskan diri dari kepercayaan selama yang dianut, kedua, orang yang diajak untuk berpikir secara rasional dan mengadakan perbandingan secara sistematis, ketiga, dalam menyampaikan kebenaran yang dibawanya, wahyu menyuruhnya untuk berlaku bijaksana yaitu dengan mengajukan argumentasi yang kuat dan rasional dengan nasihat yang baik, dengan ancaman dan janji dan dialog-dialog yang meyakinkan orang-orang. Maka dari itu, cara yang diterapkan oleh beliau dapat mengunggah masyarakat untuk berpikir dalam memandang segala sesuatu dalam sistem kepercayaan mereka. Kemudian turun lagi perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah. Sebelum ke Madinah, mereka mampir ke Kuba selama 4 hari dan mendirikan Masjid Kuba. Masjid ini dijadikan sebagai tempat sholat dan tempat menyusun tugas-tugas dakwah. Pembangunan Masjid Kuba berjalan dengan lancar dan Nabi Muhammad pun turut mengulurkan tangan dalam menyelesaikan pembangunannya. Dan masjid tersebut dijadikan pusat kegiatan belajar mengajar, mengadili perkara yang terjadi, bermusyawarah, dan juga berfungsi sebagai pusat politik dan pemerintahan. Setelah itu, tiba di Madinah, mempersatukan dan mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin sebagai dasar kehidupan bersumber dari Al-Quran yang di dalamnya berisi akidah yang tinggi dan sempurna yang mampu menyatukan manusia di bawah satu bendera dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin di kota Madinah, kemudian Nabi Muhammad mendirikan masjid yang dijadikan pusat kota, lalu merumuskan piagam Madinah, konstitusi Madinah. Piagam ini berfungsi untuk merumuskan poin pokok yang dijadikan undang-undang politik bagi masyarakatnya, dan juga sebagai pengaturan sistem politik dan sosial masyarakat Islam dan hubungannya dengan umat yang lain. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya hingga akhirnya Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usianya yang ke-63 tahun. Semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Tahapan taskib, tafaul, dan istiqlam al-hukmi. Pembinaan dan pengkaderan. Tahapan ini dilakukan Rasulullah ketika memulai dakwahnya di Mekkah. Langkah-langkah dakwah yang dilakukan Rasulullah dalam tahapan ini adalah dengan jalan mendidik dan membina masyarakat dengan akidah dan syariah Islam. Pembinaan ini ditujukan agar umat Islam menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Dengan pendidikan dan pembinaan, seorang muslim diharapkan memiliki kesadaran akan wajibnya menegakkan syariah Islam dan khalifah Islamiyah. Berdiam diri terhadap akidah dan Islam kufur yang ada adalah kemaksiatan. Sehingga dengan begitu bisa mendorong seorang muslim untuk menjadikan akidah dan syariah Islam sebagai pandangan hidup tolak ukur perbuatannya. Kesadaran ini akan mendorong untuk berjuang menegakkan syariah dan khilafah Islamiyah. Tanpa kesadaran ini, khilafah Islamiyah tidak pernah akan bisa diwujudkan di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, kesadaran seperti ini tidak akan mendorong terjadinya perubahan jika hanya dimiliki oleh individu atau sekelompok individu belaka. Maka dari itu, dalam aktivitas upaya penyadaran umat tersebut mutlak membutuhkan kehadiran sebuah kelompok atau partai politik. Interaksi dan perjuangan di tengah umat. Setelah lahir individu-individu Islam yang telah bergabung dalam sebuah kelompok dakwah atau partai politik Islam, maka akan dilanjutkan pada tahapan yang kedua, yaitu tahap interaksi dan perjuangan di tengah umat. Para muslimin yang telah terhimpun dalam partai politik Islam yang ikhlas itu harus diterjunkan di tengah-tengah masyarakat untuk meraih kekuasaan dari tangan umat. Hal itu sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah bersama sahabat. Setelah dianggap cukup dalam menjalankan proses dakwah tahap pembinaan dan pengkaderan, kelompok dakwah Rasul selanjutnya diperintahkan Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Proses akhir dakwah dari marhalah kedua ini ditandai dengan dilaksanakannya talabun nusrah, mencari dukungan politik dari ahlul nusrah kepada para pemimpin kabilah untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Rasulullah. Puncak dari marhalah itu adalah ketika Rasulullah berhasil mendapatkan kekuasaan dari para pemimpin kabilah dari Yathrib melalui Bai'atul Aqabah II. Dengan demikian, kekuasaan itu hakikatnya hanya bisa diraih jika umat telah rela menyerahkan kekuasaannya kepada kelompok atau partai politik Islam tersebut. Atas dasar itu, kelompok Islam tidak boleh mencukupkan diri pada aktivitas membina umat dan membentuk opini umum tentang Islam belaka. Kelompok atau partai Islam juga harus menuju kekuasaan secara langsung dengan menggunakan metode yang telah digariskan Nabi, yakni talabun nusrah. Karena hanya metode itulah jalan syar'i untuk menegakkan khilafah Islamiyah, bukan dengan yang lain. Tahap penerapan hukum Islam. Setelah proses talabun nusrah berhasil, selanjutnya penerapan syariah Islam secara kafah sebagai hukum dan perundang-undangan masyarakat dan negara, sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat setelah mendapatkan Bai'atul Aqabah II.
Penerapan syariah Islamiyah ini ditandai dengan diberlakukannya Piagam Madinah yang wajib ditaati oleh seluruh warga negaranya, baik bagi yang muslim maupun non-muslim. Selain penerapan syariat Islam untuk pengaturan kehidupan masyarakat dalam negeri, Rasulullah juga menerapkan syariat Islam untuk politik luar negerinya. Inilah tahap terakhir dari metode penegakan syariat Islam yang dapat diteladani dari perjalanan dakwah Rasulullah. Dengan diterapkannya syariat Islam secara kafah, keagungan Islam akan nampak dalam penerapannya di dalam negeri dan juga akan nampak dari tersebarnya Islam ke seluruh penjuru dunia untuk menebar rahmatnya. Umat Islam juga sudah mulai menyadari bahwa syariat Islam tidak mungkin dapat diterapkan kecuali ada institusi yang mewadahinya, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Metode dakwah Rasulullah. Kegelapan menyelimuti dunia sebelum Nabi Muhammad diutus. Sementara itu, dunia Arab dipenuhi dengan perilaku jahiliyah seperti penyembahan berhala, perang antar kabilah, dan penindasan kepada wanita. Kondisi peradaban dunia di luar Arab lebih parah lagi. Peradaban Romawi dan Persia yang menjadi negara adidaya saat itu lebih rusak dan brutal. Berbagai agama dan aliran kepercayaan yang ada seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, dan Konghucu tidak mampu menyinari dunia karena ajaran mereka banyak diselewengkan. Agama Islam lahir di jazirah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dakwah yang dibawa oleh beliau pada awalnya tidak memperoleh respon positif dari masyarakat karena mereka masih menjaga agama leluhur. Untuk mengetahui bagaimana Nabi berdakwah, bagaimana respon masyarakat, dan bagaimana beliau menyikapinya, perlu diketahui terlebih dahulu latar belakang situasi dan kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Moralitas penduduk jazirah Arab ketika itu sangat buruk dan tidak berbudaya, sehingga disebut jahiliyah. Dalam situasi yang seperti itulah Nabi Muhammad diutus Allah untuk mendakwahi seluruh umat. 1. Metode personal. Pendekatan ini dilakukan dengan cara face-to-face individual antara dai dan mad'u bertatap muka langsung sehingga reaksi yang timbul akan segera diketahui. Pendekatan ini dilakukan Rasulullah pada fase dakwah sirriyah atau dakwah secara rahasia. Meskipun demikian, dakwah personal ini masih relevan diterapkan pada saat ini, bahkan hingga akhir masa. Hal ini disebabkan pendekatan personal memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional antara dai dan mad'u. Pendekatan personal merupakan pertama kali dilakukan Nabi setelah menerima wahyu kepada orang-orang terdekatnya. Hal ini dilakukan karena pada saat itu untuk mengantisipasi pengikut Nabi masih sedikit serta resistensi kaum Quraisy yang keras. Pendekatan personal ini dilakukan Rasulullah pada masa awal ketika dakwah belum dimungkinkan dilaksanakan secara terbuka. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan Rasulullah bukan karena beliau takut, melainkan merupakan strategi jitu yang dilakukan oleh Rasul. Hal ini disebabkan Rasulullah selalu dibimbing oleh wahyu termasuk untuk melaksanakan dakwah personal. Dengan pendekatan personal ini, Nabi telah menggabungkan antara ikhtiar dan tawakal. Dari sini pula dapat dipetik hikmah bahwa dalam berdakwah harus memperhatikan situasi dan kondisi. Kapan dakwah dilaksanakan secara sembunyi dan kapan dakwah dilaksanakan secara terbuka, disinilah letak keluasan dakwah. Dai dituntut harus pandai membaca situasi serta memahami kondisi untuk menerapkan dakwahnya. 2. Metode pendidikan. Dakwah melalui pendekatan pendidikan telah dilakukan Nabi pada masa-masa awal berbarengan dengan dakwah sirri seperti dilakukan di rumah Abu Al-Arqam. Pada saat Nabi di Mekah, pendidikan seperti di Bait Al-Arqam belum diorganisir secara maksimal. Hal ini disebabkan belum berkembangnya pendidikan karena faktor keamanan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, barulah pendidikan berkembang dan diorganisir secara sempurna. Adapun sistem pendidikan yang dikembangkan Nabi adalah sistem kaderisasi dengan membina para sahabat. Kemudian para sahabat mengembangkannya ke seluruh dunia, mulai dari Khulafaur Rasyidin kemudian generasi berikutnya. Adapun tempat-tempat yang pernah dijadikan sebagai tempat untuk mendidik para sahabat baik di Makkah maupun di Madinah yaitu ada Dar Al-Arqam yaitu rumah Al-Arqam, kemudian rumah Nabi SAW, Al-Suffah, Dar Al-Qurra, Kutab, Masjid, dan rumah para sahabat. 3. Pendekatan penawaran. Mekah merupakan pusat ziarah sejak zaman Nabi Ibrahim hingga sekarang, baik pada masa pra-Islam maupun sesudahnya. Salah satu pendekatan dakwah Nabi adalah menawarkan agama Islam kepada kabilah-kabilah yang menziarahi Ka'bah. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwah Nabi akibat teror dari kafir Quraisy, Nabi tetap menjalankan tugas dakwah itu setiap muslim haji dari tahun ke-4 sampai tahun ke-10 dari kenabian beliau.
Baru pada tahun ke-11 kabilah Khazraj dan Yasrib menyatakan memeluk Islam berlanjut kepada Baiat Aqobah pertama dan kedua. Masuk Islamnya kabilah dari Yasrib merupakan wasilah hijrahnya Nabi ke Yasrib atau kemudian dikenal Madinah. Adapun beberapa yang dilakukan oleh Nabi dalam metode pendekatan penawaran, yaitu yang pertama ada menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah. Di tempat-tempat itulah Nabi mendatangi kabilah-kabilah untuk menawarkan Islam seraya mencari dukungan keamanan dari mereka. Dukungan keamanan dari kabilah-kabilah itu diperlukan mengingat semenjak Nabi berdakwah secara terbuka, orang-orang musyrikin dari suku Quraisy selalu meneror beliau sehingga keamanan jiwa beliau selalu terancam. Kemudian ada kabilah Khazraj memeluk Islam. Pada tahun ke-11 kenabian, Nabi Muhammad seperti juga pada tahun sebelumnya mendatangi kabilah-kabilah yang di Mekah. Kali ini beliau mendatangi kabilah yang datang dari Yasrib. Yasrib adalah sebuah kota yang berada di sekitar 400 km sebelah utara Mekah, di mana banyak tinggal orang-orang Yahudi. Sesudah Nabi hijrah di kota ini, 2 tahun kemudian, ia kemudian disebut Al-Madinah Al-Munawwarah. Kemudian selanjutnya ada Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Yang keempat ada pendekatan misi. Pendekatan misi adalah pengiriman dai ke daerah yang jauh dari tempat tinggal Nabi untuk mengajarkan agama Islam. Pendekatan dakwah ini merupakan bagian dari pendekatan pendidikan, namun dalam hal ini titik tekannya pada pendelegasian atau pengiriman para dai oleh Nabi. Pendekatan misi yang dilakukan Nabi diantaranya misi dakwah ke Yasrib, Najd, Khaybar, Yaman, Najran, dan Mekah. Sesudah Baiat Aqobah pertama, orang Yasrib meminta kepada Nabi untuk dikirim orang yang mengajarkan Islam di Yasrib. Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke Yasrib. Peristiwa ini terjadi sebelum Nabi hijrah pada bulan Safar 4 Hijriah. Nabi kedatangan tamu dari Najd. Ia diajak Nabi masuk Islam, tapi tidak mau, hanya meminta untuk dikirim dai untuk mengajarkan Islam di Najd. Yang kelima, pendekatan korespondensi. Pendekatan korespondensi merupakan salah satu dakwah yang dilakukan Nabi. Dakwah melalui korespondensi ini dilakukan Nabi pada tahun ke-7 Hijriah terhadap bangsa-bangsa dan Arab. Sebelumnya selama 16 tahun Nabi berdakwah hanya kepada masyarakat Arab, tepatnya 10 tahun di Mekah dan 6 tahun di Madinah. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama universal. Melalui surat dakwah Islam disebarkan Nabi ke Eropa, Persia, dan Afrika. Muhammad bin Sa'ad, penulis kitab Tabaqat Al-Kubra, untuk menulis satu persatu surat Nabi lengkap dengan sanadnya. Surat-surat tersebut berjumlah 105 buah. Surat-surat Nabi dikirimkan terhadap Al-Najasyi. Surat dakwah Nabi secara garis besar berisi 1. Surat-surat yang berisi seruan untuk masuk Islam. 2. Surat-surat yang berisi aturan ajaran Islam seperti zakat dan sebagainya. Dan yang terakhir, surat-surat yang berisi kewajiban bagi non-muslim seperti jizyah. 6. Pendekatan diskusi. Pendekatan mujadalah mengandung arti dialogis. Mujadalah bukanlah pembicaraan yang monolog dan monoton. Di dalam Al-Quran, kata mujadalah diulang 29 kali. Diskusi atau mujadalah juga merupakan pendekatan dakwah yang persuasif, mengingat tidak setiap madu begitu saja menerima ajakan dakwah, tetapi perlu adu argumen untuk meyakinkan kebenaran ajaran Islam. Dakwah pendekatan diskusi ini menuntut dai untuk profesional dan mampu mengaplikasikan ilmu logika serta mengetahui dan menguasai pengetahuan yang mendalam terutama topik yang didiskusikan. Mujadalah juga dimaksudkan agar orang yang sebelumnya menantang, ia akan menerima sekaligus mendukung penuh pengertian. Materi 4 yaitu sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang pembawa Islam. Tidak hanya itu, beliau juga seorang juru dakwah yang membawakan risalah agama baru bagi manusia. Kehidupan beliau merupakan uswah hasanah bagi umatnya. Hal itu pun berlaku dalam aktivitas dakwah. Dari sana kita dapat mengetahui semangat yang mendorong umat untuk meniru nabinya, di samping mengetahui cara-cara mereka berdakwah. Karena semangat dakwah sangat menentukan sejarah Islam, maka dakwah itu sendiri terus berkelanjutan sejak awal turunnya risalah. Dakwah beliau yang pertama ditujukan kepada anggota keluarga. Di antara inti ajaran sederhana yang beliau sampaikan kepada mereka adalah penghapusan kepercayaan terhadap berhala, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan kewajiban beribadah hanya kepada Tuhan Maha Pencipta. Selanjutnya, dakwah Muhammad SAW dapat dibagi dalam 2 periode penting, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Setiap periode memiliki karakteristik dakwah masing-masing. Dakwah Nabi di Mekah.
Islam lahir di kota Makkah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itu Makkah dalam kondisi gelap gulita, budaya jahiliyah berkembang pesat, kesyirikan merajalela. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengadakan perubahan baik dalam hal akidah maupun tatanan kemasyarakatan. Bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menyebar agama Islam di Makkah? Adakah tantangan yang dihadapinya? Beberapa tantangan yang ada yaitu adalah kondisi masyarakat Makkah sebelum Islam kejahiliahan. Masyarakat Arab waktu itu terdapat dalam bidang 1. Agama masyarakat Arab adalah penyembah berhala. Berhala-berhala itu diletakkan di Ka'bah, jumlahnya mencapai 300 lebih. Di antara berhala-berhala yang termasyhur bernama Ma'abi, Hujah, Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. 2. Moral masyarakat Arab menjadikan kabilah yang kalah perang menjadi budak, menempatkan perempuan di tempat yang rendah, suka berjudi, dan minum minuman keras. 3. Hukum masyarakat Arab menganggap bahwa judi, mabuk-mabukan, berzina, mencuri, merampok, membunuh bukan merupakan perbuatan yang salah. Strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. 1. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Lebih kurang selama 3 tahun dimulai dari mengajak anggota keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat. 2. Dakwah terang-terangan. Rasulullah menyampaikan dakwah mengajak kepada tauhid, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, menentang khurafat dan kemusyrikan, menjelaskan kedudukan berhala yang tidak dapat memberi manfaat atau mudarat, menyadarkan mereka untuk tunduk dan pasrah total kepada Allah. Dakwah Rasulullah yang terang-terangan ini mendapat pertentangan yang sangat hebat. Ciri umum dakwah di Mekah. 1. Perhatian dakwah berfokus pada upaya untuk menyampaikan dakwah dan menyebarkannya dengan cara sirriyah, sembunyi, maupun jahriyah, terang-terangan. Mulai dari orang yang paling dekat dalam rangka untuk menyelamatkan manusia dari kesesatan dan menuju petunjuk, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. 2. Memperhatikan aspek tarbiyah, pengkaderan terpadu, bagi orang yang menerima dakwah dengan berupaya untuk mentazkiyah atau menyucikan hati orang yang dididik dan menumbuhkan mereka selalu dalam suasana hidayah. 3. Berusaha untuk tidak terjadi kontak fisik dengan musuh dan mencukupkan diri dengan jihad dakwah meskipun gangguan dari pihak musuh cukup menyakitkan hati kaum muslimin. 4. Selalu aktif melakukan manuver dalam dakwah dan tidak terpaku hanya pada tempat tumbuhnya. Rasulullah berangkat ke Taif dan kemudian hijrah ke Madinah ketika Makkah tidak memungkinkan untuk menjadi tempat pertumbuhan dakwah. 5. Melakukan kegiatan dan menentukan strategi yang berkesinambungan untuk dakwah ke depan. Rasulullah mengirim para duta ke Madinah, mengambil baiat dari beberapa orang sahabat di Aqobah, merancang hijrah dan melaksanakannya dengan kecermatan yang tinggi. Membuat program dan menentukan strategi adalah bagian dari upaya dan usaha. Dan selaku orang beriman, di atas segalanya adalah menyerahkan keputusan akhirnya kepada Allah. Dakwah Rasulullah periode Madinah. Setelah tiba dan diterima penduduk Yathrib, Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu. Babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai. Berbeda dengan periode Mekah, pada periode Madinah, Islam merupakan kekuatan politik. Ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat banyak turun di Madinah. Nabi Muhammad mempunyai kedudukan, bukan saja sebagai kepala agama tetapi juga sebagai kepala negara. Dengan kata lain, dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukannya sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara. Dakwah Rasulullah periode Madinah berlangsung selama 10 tahun, yakni dari semenjak tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriyah sampai dengan wafatnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Mengenai objek dakwah Rasulullah pada periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor, juga orang-orang yang belum masuk Islam seperti kaum Yahudi penduduk Madinah, para penduduk luar kota Madinah yang termasuk bangsa Arab dan tidak termasuk bangsa Arab. Tujuan dakwah Rasulullah yang luhur dan cara penyampaiannya yang terpuji menyebabkan umat manusia yang belum masuk Islam banyak yang masuk Islam dengan kemauan dan kesadaran sendiri. Namun tidak sedikit pula orang-orang kafir yang tidak bersedia untuk masuk Islam. Bahkan mereka berusaha menghalang-halangi orang lain untuk masuk Islam dan juga berusaha melenyapkan agama Islam dan umatnya dari muka bumi. Adapun strategi dakwah Nabi Muhammad periode Madinah yaitu 1. Berdakwah dimulai dari diri sendiri. Maksudnya sebelum mengajak orang lain meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya, maka terlebih dahulu orang yang berdakwah itu harus meyakini kebenaran Islam dan mengamalkan ajarannya. 2. Cara melaksanakan dakwah sesuai dengan petunjuk Allah dalam surah An-Nahl ayat 125.
3. Usaha-usaha Rasulullah dalam mewujudkan masyarakat Islam seperti tersebut adalah A. Membangun masjid, B. Menjalin persatuan sesama muslim. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Muhajirin adalah para sahabat Rasulullah penduduk Mekah yang berhijrah ke Madinah. Ansor adalah para sahabat Rasulullah penduduk asli Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin. Rasulullah bermusyawarah dengan Abu Bakar dan Umar bin Khattab tentang mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor sehingga terwujud persatuan yang tangguh. Hasil musyawarah memutuskan agar setiap orang muhajirin mencari dan mengangkat seorang dari kalangan ansor menjadi saudaranya senasib atau seketurunan. Dengan niat ikhlas karena Allah, demikian juga sebaliknya seorang ansor. Pada waktu Rasulullah menetap di Madinah, penduduknya terdiri dari 3 golongan, yaitu umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dikeluarkan. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Materi kelima, sejarah dakwah masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, amanat dakwah berpindah kepada para sahabat. Islam tidak mati dengan matinya Rasulullah, karena sebelum meninggalnya beliau telah meninggalkan kader-kader yang tangguh yang siap mengusung ajaran Islam. Para sahabat mengerahkan segenap potensi mereka, baik tenaga, harta, bahkan jiwa mereka untuk menyebarkan Islam. Biografi singkat Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Ammar bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalib al-Quraisy at-Taimi. Nasab Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan nasab Nabi Muhammad pada kakek ke-6, yaitu Murrah bin Ka'ab. Ia memiliki nama kunyah Abu Bakar dari kata Al-Bakar yang artinya adalah unta yang muda dan kuat. Bentuk jamaknya adalah Bikar dan Abkur. Orang Arab menyebut Bakar yaitu moyang sebuah kabilah besar. Adapun untuk kelahiran Abu Bakar, ulama tidak berselisih bahwa Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan setelah tahun gajah. Namun mereka berselisih mengenai kapan persisnya kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Raza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fir al-Adawi al-Quraisy. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Ka'ab bin Lu'ay, yaitu kakek ke-7 Rasulullah atau kakek ke-8 Umar bin Khattab. Dari garis ibu bertemu pula dengan garis keturunan Rasulullah pada kakek ke-6. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar. Selain itu, Umar bin Khattab juga terkenal sebagai pemuda yang piawai dan tangkas menunggang kuda, memanah, memainkan padang, dan tentu saja memiliki kebiasaan pemuda jahiliyah Mekah, yaitu pemabuk. 3. Utsman bin Affan. Beliau berasal dari suku Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf dengan nama asli Utsman bin Affan bin Abi al-As. Sebelum beliau masuk Islam, beliau tidak banyak mengetahui tentang Nabi Muhammad. Beliau hanya mengetahui tentang beberapa kepribadian Nabi Muhammad dari perang lain. Yang beliau ketahui bahwa Nabi Muhammad memiliki kejujuran. Selain itu, ia juga mengetahui sedikit tentang kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah khalifah sesudah Umar bin Khattab, yang mana Utsman bin Affan menjabat selama 13 tahun sebelum terbunuh sebagai syahid pada bulan Zulhijjah tahun 36. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir 32 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad. Beliau merupakan putra dari paman Nabi, yaitu yang mempunyai nama asli Ali bin Abi Thalib bin Abdullah Muthalib bin Hashim. Nama yang diberikan kepada Ali saat kelahirannya adalah Asad. Nama tersebut hasil pemberian sang ibu sebagai kenangan dari nama bapaknya yang bernama Asad bin Hashim. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Rasulullah menyerahkan kepadanya bendera jihad pada saat perang Khaybar, yang dengan perantara perjuangannya lah Allah memenangkan umat Islam dalam pertempuran. Gerakan dakwah yang dilakukan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang memerintah selama 2,5 tahun, tepatnya 2 tahun 3 bulan 20 hari, walau masa pemerintahnya sangat singkat, namun syarat dengan amal dan jihad. Di saat Abu Bakar memerintah, tiba-tiba Madinah dikejutkan oleh gerakan yang menggerogoti sistem Islam yang meluas hampir ke semenanjung Arabia. Bentuk gerakan tersebut ialah murtad dari agama Islam karena mengikuti nabi palsu, yaitu Musailamah al-Kadzab, Tulayha al-Asad, dan al-Aswad al-Anasi dari Yaman.
Kemudian muncul gerakan keenggangan atau membangkang untuk membayar zakat karena mengikuti Malik ibnu Nawiroh dari Bani Tamim. 2. Dakwah Islam pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama, penyempurnaan Fat Irak. Irak dijadikan pangkalan kekuatan kaum muslimin untuk melakukan perluasan ke negeri-negeri Persia lainnya. Irak saat itu meliputi kawasan Kufah, kemudian Baghdad, dan Samro yang didirikan pada masa Muta'syim. 2. Iran. Setelah Irak ditaklukkan, kemudian negeri-negeri lain pun di Persia juga ditaklukkan. Di antaranya negeri-negeri di seberang sungai. Dengan demikian habislah riwayat Imperium Persia. 3. Syam dan Palestina. Ketika Khalifah pertama Abu Bakar meninggal dunia, sedang berlangsung di Syam di bawah komando Khalid bin Walid, dibantu oleh Abu Ubaidah bin Zarwah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, Syurahbil ibnu Hasanah. Ketika Umar diangkat menjadi khalifah, beliau mengangkat Abu Ubaidah sebagai panglima tertinggi untuk kawasan Syam. Kemudian dakwah Islam pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama ada perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan inilah pertama kali dibentuk angkatan laut untuk menyerang daerah kepulauan yang terletak di Laut Tengah. Masa ini juga dibangun kapal perang sehingga dapat menaklukkan wilayah hingga mencapai Asia dan Afrika, seperti daerah Herat, Kabul, Ghazni, dan Asia Tengah, juga Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan sisa dari wilayah Persia. 2. Penerapan Mushaf Utsmani. Umat Islam pada masa Khalifah Utsman tinggal dalam wilayah yang sangat luas dan terpencar-pencar, sehingga penduduk masing-masing daerah tersebut membaca ayat-ayat Al-Quran menurut bacaan yang mereka pelajari dari tokoh sahabat yang terkenal dari wilayah mereka, yaitu Syria. Masyarakat mengacu pada bacaan Ubay bin Ibnu Ka'ab. Di Kufah, masyarakat mengacu pada bacaan Abdullah ibnu Mas'ud. Kemudian ada sosial budaya, membangun bendungan besar untuk mencegah banjir dan mengatur pembagian air ke kota, membangun jalan, jembatan, masjid, rumah, dan penginapan para tamu dalam berbagai bentuk, serta memperluas Masjid Nabawi di Madinah. Namun pada pertengahan kedua pemerintahan Utsman, letak ditimpa perpecahan yang disebabkan karena kebijakan Utsman dalam mengganti para gubernur yang diangkat Umar yang didominasi dari keluarga Bani Umayyah. Sebagai contohnya, Khalifah Utsman mengganti Sa'ad ibnu Abi Waqqas yang merupakan gubernur Kufah dengan Walid ibnu Uqbah yang merupakan saudara seibu Khalifah Utsman. Dakwah Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Sejarah kepemimpinan Khalifah Ali adalah sejarah terakhir masa kekhalifahan umat Islam dalam sejarah setelah masa kenabian. Pada saat diangkat menjadi khalifah, mewarisi kondisi yang sedang kacau. Ketegangan politik terjadi akibat pembunuhan atas Khalifah Utsman. Seluruh jabatan gubernur saat itu hampir seluruhnya diduduki oleh keluarga Umayyah. Para gubernur ini menuntut Ali untuk mengadili pembunuh Utsman. Gerakan dakwah yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali secara garis besar dapat diperinci sebagai berikut. A. Merombak para pejabat teras, terutama pejabat yang didominasi oleh keluarga Bani Umayyah. B. Menyamakan kedudukan seseorang di mata hukum, seperti ketika Khalifah Ali menuduh seorang Yahudi mengambil baju besi kepada hakim. Di pihak Ali memiliki keyakinan bahwa si Yahudi tersebut mencuri baju besinya, sedangkan di pihak Yahudi bersikukuh bahwa baju besi itu ia dapat dengan membelinya dari orang lain. Hakim pun kemudian memutuskan bahwa yang berhak atas baju besi itu adalah si Yahudi karena dari pihak Ali tidak dapat menghadirkan saksi bahwa baju besi itu milik beliau. Hal inilah yang membuat si Yahudi terkesima dan terkagum-kagum betapa adilnya hukum Islam. Bahkan karena kejadian ini sampai membuat si Yahudi bersyahadat dan menyatakan keislamannya. Materi 6. Dakwah Islam pada masa Daulah Umayyah. Daulah Umayyah merupakan dinasti besar pertama dalam pemerintahan kekhaisaran Khalifah Muslim. Daulah Umayyah dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, adalah keluarga besar pedagang suku Quraisy yang berpusat di Mekah. Mereka awalnya menentang Islam karena Bani Umayyah selalu bersaing dengan Bani Hashim. Pada awalnya, Bani Umayyah lebih mendominasi dan menguasai pemerintahan dan perdagangan dalam masyarakat Makkah dikarenakan telah yang banyak bergantung kepada pengunjung Ka'bah. Dibandingkan dengan Bani Hashim adalah orang-orang yang sederhana, maka seiring dengan perkembangannya agama Islam, Bani Umayyah merasa terancam dan menjadi penentang utama dalam perjuangan Nabi Muhammad. Namun setelah Islam kuat dan mampu merebut Makkah saat peristiwa yang dikenal dengan Fathul Makkah, Abu Sufyan beserta sekutunya menyerah dan kemudian memeluk agama Islam. Biografi singkat dinasti Umayyah. Sejak dahulu kala, kemajuan suatu bangsa selalu ditandai dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Dalam sejarah tercatat bahwa semasa pemerintahan Khalifah-Khalifah Daulah Umayyah hal ini sudah terbukti, baik semasa Daulah Umayyah di Damaskus maupun Daulah Umayyah di Andalusia atau Spanyol.
Damaskus menjadi saksi sejarah betapa majunya peradaban dan ilmu pengetahuan saat itu. Di kota Damaskus banyak didirikan gedung-gedung yang indah. Lingkungan di sekeliling kota juga dibangun dengan tata kota yang sangat teratur. Pandangan sebagian sejarawan citra negatif melekat pada dinasti Umayyah ini karena adanya sengketa politis akan legalitas kekuasaan tidak dilakukan secara demokratis, namun berubah menjadi monarki hereditaris. Hal ini dapat dilihat ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah. Perkembangan dakwah dan perluasan wilayah dakwah pada dinasti Umayyah. Perkembangan dakwah pada dinasti Umayyah dapat dikatakan memiliki banyak kegiatan baik yang sifatnya ke dalam maupun keluar. Ke dalam merupakan tindakan pembinaan dan konsolidasi, sedang keluar merupakan usaha pelebaran wilayah dakwah. Said Qutb mengatakan kalau bukan karena kekuatan besar yang dimiliki watak agama ini, niscaya masa-masa pemerintahan Bani Umayyah dapat dijadikan jaminan bagi lenyapnya Islam di muka bumi. Perspektif penerima negatif dari sejarawan Islam terhadap dinasti Umayyah yang telah menjadikan suatu dinas, karena dalam argumentasinya Khalifah Umayyah menyebut diri mereka bukan sebagai Khalifatul Rasulullah, melainkan dinasti Umayyah merupakan Khalifatullah atau wakil Allah. Ini bukan berarti menafikan bahwa apa yang dihasilkan oleh dinasti Umayyah yang berlangsung hampir 1 abad telah banyak memberi kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan Islam ke seluruh dunia, sebagaimana membuka wilayah dakwah baru, dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah, memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan, pemurnian dan pengangkakan bahasa Arab, pengumpulan penulisan dan peletakan dasar-dasar metodologis hadis, bidang hukum Islam, guna mempertahankan kelangsungan dakwah Islamiyah dari 2 ancaman kekuatan besar dunia pada saat itu, yakni Kerajaan Romawi Timur dan Kerajaan Persia. Maka Daulat Bani Umayyah memandang perlu mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka upaya menyelamatkan dan penyebaran dakwah Islamiyah. Atas dasar konsiderasi inilah, maka kemudian arena perjuangan dan pengembangan dakwah Islamiyah dilakukan pada 3 wilayah yang luas dan memasuki negeri Cina, yaitu wilayah Asia Kecil, wilayah Afrika Utara, wilayah Timur, serta memasuki negara Cina. Pengembangan dan pembinaan ilmu pada masa Daulat Bani Umayyah. Dakwah Islamiyah ini berada pada jalan yang lempang ke arah pengembangan dan perluasan bidang-bidang ilmu dengan bahasa Arab sebagai media utamanya. Ilmu-ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan dibina ialah seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, fikih, nahwu, tarik, dan geografi. Selain itu, penerjemahan terus dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu yang terdiri dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Di antara buku-buku yang diterjemahkan antara lain mengenai kimia, fisika, astronomi, falak, kedokteran, dan lain-lain. Upaya melakukan penerjemahan ini diawali oleh Khalid bin Yazid. Bahasa resmi negara pada saat itu ditetapkan bahasa Arab, sedangkan bahasa Romawi dan Persia ditinggalkan. Itulah sebabnya Mesir, Syam, dan negeri-negeri di Afrika telah menjadi sebagai negara Arab. Sebagai langkah yang positif dalam usaha mengembangkan ilmu, Daulat Bani Umayyah mendirikan sebuah kota kecil sebagai pusat kegiatan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pusat tersebut dinamakan Marbat, kota satelit dari Damaskus. Dalam kota Marbat itulah berkumpul para pujangga, filosof, ulama, penyair, dan sebagainya, sehingga ukhuwatnya Islam. Dari sinilah mulailah dakwah melalui sekolah bersistem lokal atau kelas, penyebaran para ulama sebagai dai ke berbagai pelosok negeri, dan juga ditugaskan melakukan penyeleksian hadis-hadis serta membersihkan tafsir-tafsir yang menyeleweng. Pada zaman Umayyah, para ulama dan guru agama turut bersama-sama dengan tentara Islam. Dengan sistem pendidikan, para guru agama inilah turut menambahkan panah dakwah ke dalam jantung hati umat. Inilah rahasianya mengapa Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dan dianut oleh pemeluk-pemeluknya dengan hati yang lapang dan mesra, bukan dengan paksaan dan kekerasan. Kemudian pada zaman Bani Umayyah ini pula dilanjutkan pendidikan yang dirintis di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu seperti di Damsyik, Irak, Persia, dan Mesir. Begitu pula yang diadakan pendidikan Mekah yang ada di Masjidil Haram. Kemudian ada pemikiran di bidang ekonomi. Pemikiran terus terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam muncul di masa Abdul Malik bin Marwan. Beliau mengubah mata uang Bizantium dan Persia di beberapa daerah yang dikuasai Islam. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa mata uang selain memiliki nilai ekonomi juga sebagai pernyataan kedaulatan dinasti Islam. 12 selain itu, Khalifah
Abdul Malik dalam hal pajak dan zakat memberikan kebijakan dengan memberlakukan kewajiban bagi umat muslim untuk membayar zakat dan bebas dari pajak lainnya. Hal inilah yang mendorong orang non-muslim untuk memeluk agama Islam. Namun menimbulkan masalah bagi perekonomian negara, karena di satu sisi perpindahan agama mengakibatkan berkurangnya sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz diterapkannya kembali ajaran Islam secara utuh dan menyeluruh, mengumumkan dan menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal. Sebelumnya pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan memberlakukan Baitul Mal sebagai harta kekayaan pribadi yang boleh dipergunakan untuk apa saja oleh sang penguasa Bani Umayyah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.